Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 179 ya. Waruya lanten riwayatake an Usaid bin Abdurrahmani saking Usaid bin Abdurrahman annahu apa setuhune Usaid kala iku dawuh sapa Usaid dawuhe mekaten balagha tumeka ni ing ingsun annal mukmina apa setuhune wong mukmin idza mata iku tetkalane mati sapa mukmin idza mata iku tetkalane mati sapa mukmin fahumila mongko nuli den pikul sapa mukmin fahumila mongko nuli den pikul sapa mukmin kala mongko ngucap sapa mukmin kala mongko ngucap sapa mukmin asri'u podo rikatano sapa sira kabeh asri'u podo rikatano sapa sira kabeh bi kelawan anggawa ingsun faidza wudi'a mongko tetkalane den deleh sapa mukmin faidza wudi'a mongko tetkalane den deleh sapa mukmin filah dihi ing dalem luang landake mukmin kalamat mongko nggunemi hu ing al mukmin al ardu apa lemah waqalat lan ngucap apa lemah apa al ardu ini setuhune ingsun kuntu iku ana sapa ingsun uhibbu iku demen sapa ingsun ka ing sira uhibbu iku demen sapa ingsun ka ing sira wa anta hale utawi sira ala dhahri iku tetep ing atase geger ingsun fa anta mongko utawi sira al ana ing dalem saiki ahabbu iku luweh didemeni ilayya marang ingsun wa idza mata lan tetkalane mati al kafiru sapa wong kafir fahumila mongko nuli den pikul sapa kafir kala mongko ngucap sapa kafir irji'u padha ambalekake sapa sira kabeh
irji'u podo ambalekake sapa sira kabeh bi kelawan anggawa ingsun. Fa idza wudi'a mongko tetkalane den deleh sapa al kafir filah dihi ing dalem luang landake kafir kalamat mongko nggunemi hu ing al kafir al ardu apa lemah. Faqalat mongko ngucap apa al ardu ini setuhune ingsun kuntu iku ana sapa ingsun abghadu iku benci sapa ingsun ka ing sira wa anta hale utawi sira ala dhahri iku tetep ing atase geger ingsun. Fa anta mongko utawi sira al-ana ing dalem saiki abghadu iku luweh dibenci ilaiya marang ingsun. Diriwayatake saking Usaid bin Abdurrahman panjenengane dawuh aku krungu cerita yen wong mukmin iku yen mati nuli dipikul ngucap rikato sira kabeh anggawa aku yen wis dideleh ana ing luang landake digunemi dening lemahe aku iki demen sira nalika sira ana ing dhuwurku saiki sira dadi wong kang paling dak demeni dalam kurung senengi. Yen wong kafir mati nuli dipikul iku ngucap sira kabeh supaya anggawa bali aku. Yen wis dideleh ana ing luang landake digunemi lemah kubure. Aku iki benci marang sira. Wektu sira isih ana ing gegerku saiki sira iku dadi wong kang paling dak benci. Bon titik rumiyin. Alhasil niki tasih menerangkan tentang bab adzabil qabri wa syiddatihi. Bab siksa kubur dan dahsyatnya, ngerinya siksa kubur. Niki kita memilai pengaosan kita sabadanipun kala wingi kita libur amargi menghormati bulan suci Ramadan saha merayakan hari raya Idul Fitri. Sakmenika kita mulai mila monggo kita sesarengan buka pengaosan kita wonten ing dalu menika kanthi saestu-estu niat ingkang sae talabul ilmi mencari ilmu li talabi ridho illahi ta'ala sebab mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita meneruskan bab adzabil qabri wa syiddatihi. Bab tentang siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur. Diriwayatkan dari Syekh Usaid bin Abdurrahman, beliau berkata telah sampai kepadaku sebuah keterangan. Ini beliau diterangkan oleh
guru-gurunya. Beliau ngaji diterangkan oleh para guru-gurunya. Apa isinya? Sesungguhnya orang mukmin itu ketika mati, ketika wafat, meninggal dunia, kemudian ia dipikul, dibawa menuju ke kuburan untuk dikuburkan, maka orang mukmin itu berkata, asri'u bi, wahai kalian yang memikulku, cepat, tolong cepat bawa aku agar segera sampai ke kuburan. Dan maka ketika orang mukmin itu dimasukkan ke liang kuburnya, ke liang lahatnya, maka tanah yang atau liang lahatnya itu berkata, sesungguhnya aku itu telah mencintaimu di saat engkau masih ada di punggungku, engkau masih ada di atasku, dan engkau sekarang itu lebih aku cintai daripada sebelumnya. Dan ketika orang kafir itu mati, kemudian ia dipikul, dibawa untuk menuju kuburan, maka orang kafir itu berkata, irji'u bi, wahai orang yang memikulku, tolong kembalikan aku, bawa pulang aku kembali. Maka ketika orang kafir tadi diletakkan pada liang lahatnya, kuburannya, maka kubur tersebut berkata, sesungguhnya aku itu telah membencimu di saat engkau masih berada di atasku, dan sekarang aku lebih membencimu lagi daripada sebelumnya. Alhasil niki maksudipun niki damel pengingat atau pengeling-eling kita bahwa jangan dikira tanah kuburan atau jatah kubur, tanah yang dibuat jatah untuk mengubur seseorang, mengubur kita semua, itu hanya diam saja tidak, ya. Diterangkan di sini bahwa ketika ada seorang mukmin itu mati, orang mukmin tadi dia akan berkata ketika dibawa dipikul, nah saat ini pun mboten usum pikulan nggih, tumpak ke ambulan. Yo terus kira-kira mayite ngomong karo ambulan ini napa pripun nggih? Ketika dipikul, seorang mukmin yang mati itu telah selesai dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dipamitke, dipikul menuju ke kuburannya. Ya. Maka orang mukmin tadi berkata, asri'u bi, tolong cepat kalian dalam membawaku, ojo suwe-suwe. Ya. Iku wong mukmin. Jadi wong mukmin itu tidak sabar karena ingin segera berjumpa dengan kekasih sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin asri'u bi, cepat, tolong jangan lama-lama. Nah ini saking rindunya orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula panjenengan rindu Allah, betul? Pengen ketemu, semoga-moga do cepet ketemu. Lah wong rindu kan biasanya ngoten niku.
Siapapun orang kok merindukan, mencintai dan merindukan kekasihnya, kira-kira pengennya ketemu napa mboten? Wono kabar, wono kabar. Misalkan seseorang dalam perantauan terus dapat kabar mendapatkan cuti kerja misalkan, mendapatkan cuti. Wah, berhubung dia itu sudah kangen kepada kekasihnya yang ada di rumah, ora serontok kepengin cepet nopo, cepet bali. Oh, kena-kena bis yang ditumpangi, pesawat yang ditumpangi, pilotnya, supirnya iki diamu-amu, aja suwe-suwe iki. Dan itu memang orang yang merindukan, orang yang rindu itu tidak ada obatnya kecuali segera bertemu. Maka orang mukmin, di mana orang mukmin itu sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak sabar ketika dibawa untuk berjumpa dengan kekasihnya yaitu Allah. Dia berkata asri ubi, cepat bawa aku, cepat bawa aku, ya. Cepat bawa aku, cepat bawa aku, jangan lama-lama. Maka ketika telah sampai di kuburnya, kemudian orang mukmin tadi diletakkan atau dimasukkan di liang lahatnya, itu bumi atau tanah kuburnya itu akan berkata, inni kuntu uhibbuka wa anta ala dhuhri fa anta al-an ahabbu ilayya. Wahai mukmin, wahai fulan, sesungguhnya aku sudah mencintaimu manakala engkau masih ada di atasku. Sekarang kamu sudah ada di perutku, di dalamku, aku semakin mencintaimu. Niku artinya memang tanah-tanah kuburan, tanah kubur yang jatah untuk mengubur itu, kalau yang akan dikubur itu mukmin, tanah tersebut itu sangat merindukan orang mukmin tersebut, ya. sangat merindukannya sehingga berharap segera ditempatinya, ya. segera ditempatinya. Itu dia, tanah tersebut berkata, ini kuntu uhibbuka, sesungguhnya aku telah mencintaimu manakala engkau masih ada di atasku. Sekarang engkau telah ada di perutku, telah ada di dalamku, aku lebih mencintaimu. Karena wis ngoten niku, tanah yang dibuat untuk ibadah, tanah yang dipijak oleh orang-orang solih itu menjadi sangat berbahagia sekali, ya. Berbahagia, seneng tanah niku. Jadi kurang boten nggih, tanah-tanah yang dipijak orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang solih itu begitu senangnya, sangat senangnya, ya. sangat senangnya. Ya karena niku wau nggih, karena yang memijaknya adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah kuburan itu merindukan, ya, merindukan, sehingga kata keterangan-keterangan yang menerangkan tentang ucapan-ucapan kubur atau tanah kuburan, ya. Banyak sekali keterangan yang menerangkan tentang ucapan yang dikatakan, yang diucapkan oleh tanah kubur. Sesuai salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku bersabda, al qabru lil mayyiti hina yudhu fihi, yaqulul qabru lil mayyiti hina yudhu fihi waihak yabna adam. Kubur akan berbicara kepada mayit yang telah dikuburkan
dia berbicara begini, wahai hak ya ibna Adam, celaka kamu wahai anak Adam, ma gharraka bi, alam ta'lam anni baitul fitnah, apa yang menjadikan engkau tertipu? Ya. Apakah engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya aku adalah rumah kegelapan, dan aku adalah rumah fitnah, dan aku adalah rumah kesendirian, dan aku adalah rumahnya cacing-cacing tanah. Dan itu salah satu, ini hadisnya kanjeng Nabi, bahwa kuburan, setiap orang yang dikubur dia akan berkata seperti itu. Maka ketika yang dikubur itu bisa menjawab, bisa berkata, entah memiliki terusanipun, ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, wahai kubur, apakah kamu tidak tahu ketika aku masih hidup aku selalu amar ma'ruf nahi munkar. Artinya aku waktu masih hidup aku itu pekerjaannya, perbuatanku itu perbuatan yang baik-baik, ya. Maka kemudian kuburannya itu akan berubah hijau, berubah nopo indah, ya. Dan jasadnya orang tadi itu akan dipenuhi cahaya. Itu contoh, ya. Itu contoh bahwa kuburan itu memang berkata seperti itu. Contoh lagi yang dikatakan Syekh Yazid Ar-Raqashi, bahwa sesungguhnya seorang mayit ketika diletakkan dalam kuburnya, maka Allah akan menjadikan amal-amal dia itu bisa berbicara. Jadi nek ana wong mati dikubur, iku amal perbuatan saat di dunia itu akan berbicara, ya. Bagaimana bicaranya? Ayyuhal abdul munfarid fi hafratihi, wahai seseorang yang sendiri di alam kubur, telah putus darimu keluargamu, teman-temanmu, kerabat-kerabatmu, jamaahmu misalkan. Fala anisalaka al-yauma indana, tidak ada yang menenteramkan kamu sekarang, ya. Sekarang tidak ada yang menjadikan kamu tentram, ya. Itu amal, ya. Amal berbicara dalam kubur. Mula yang menemani seseorang saat di kuburnya itu nopo? Amal perbuatannya. Enggak ada. Mula amal perbuatan itu ya kesannya amal niku melah-melahke. Contoh misalkan saat hidupnya amal ibadah, amal sholih mboten kathah. Sing kathah iku amal elek. Padahal saat mati amal itu yang akan menemani. Nah, biasanya orang itu meninggalkan amal-amal itu dikarenakan orang niku sudah merasa nyaman dengan dunia seisinya. Contoh misalkan, biasanya seseorang itu kan pun nyaman, nah tekan omah kumpul anake, kumpul bujune nyaman. Sing senengane nongkrong, kumpul koncone ngopi dadi nyaman. Terus sing ibu-ibu kumpul koncone gosip nyaman misalkan. Ampun nggih. Ampun. Jadi kebanyakan orang niku telah nyaman ketika berkumpul dengan siapa yang ia rasa nyaman, sehingga karena nyaman seperti itu akhirnya meninggalkan amal-amal yang kelak akan menemani ini alam kubur. Mula kelak amal itu akan meleh-melehke amal tadi, ya.
Dia akan berkata, delok kae sing saat kue urip, kamu hidup itu, kamu itu karena merasa nyaman sama istrimu, sama anakmu, sama teman-temanmu, kerabatmu. Lihatlah apa ada dari mereka yang sekarang yang mau menemanimu. Semuanya pergi. Kamu merasa nyaman dengan apa sekarang? Ternyata yang menjadikan kamu nyaman itu aku, ya. Aku ku maksudnya apa? Amal. Nah, tahu begini dulu saat hidup seharusnya kamu memperbanyak amal, ya. Bahkan dikatakan oleh Ka'ab bin Akhbar ketika seorang hamba solih, hamba yang solih, yang ahli amal solih itu diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amal solihnya seperti sholat, puasa, zakat, jihad, sedekah, ya, itu semuanya akan membelanya, itu amal-amalnya akan membelanya, sehingga ketika seseorang diletakkan dalam kubur itu pasti akan didatangi dulu oleh malaikat azab. Di malaikat sing tukang nyiksa itu mendatangi dulu, maka malaikat azab itu mendatangi dari arah kakinya, Nah, sehingga ketika datang dari arah kakinya berkatalah sholat, ya, ilaikum anhu, menyingkirlah kamu dari orang ini. Jadi malaikat adab mendatangi dari arah kaki. Lah amal sholat akan berkata ilaikum anhu, kalian wahai malaikat adab, kalian menyingkir dari orang ini. Fala sabila lakum alaihi, tidak ada jalan bagimu untuk masuk menyiksa orang ini dari arah kaki, ya. Karena ketahuilah saat orang ini hidup di dunia, ia telah menggunakan kakinya untuk qiyam, untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di intinya ditolak karo amal sholate. Kemudian setelah datang dari arah kaki diusir. Malaikat adab datang dari arah kepala. Berkatalah puasa la sabila lakum alaihi, menyingkir kamu, nggak ada jalan masuk melewati kepala. Ini yang berbicara amal siamnya, amal puasanya. Faqat ataladum ahulillahi fi darid dunya, ketahuilah bahwa ia telah menanggung penderitaan haus lapar saat ada di alam dunia, ya. Maka engkau nggak akan bisa masuk dari arah kepala ini. Nah, ketika dari arah kaki tidak bisa, arah kepala juga tidak bisa, maka malaikat adab itu datang dari arah jasadnya, tubuhnya depannya, bagian depan, mau masuk situ untuk menyiksa. Maka berkatalah amal haji, amal jihad, ilaikum anhu, menyingkirlah kalian dari orang ini, ya. Faqad ansoba nafsahu wa at'aba badanahu, karena dia telah menggunakan tubuhnya untuk susah payah melaksanakan perintahnya Allah, ya. Maka tidak ada jalan bagimu untuk menyiksa dari arah depan, arah badan. Nah, setelah dari arah depan diusir, kemudian malaikat azab itu datang dari arah tangannya, mau melewati dari arah tangannya. Berkatalah amal sedekah uf'an an sahibi, kalian jangan masuk kepada temanku ini. Enggak boleh kalian itu masuk melalui tangan ini. Ini temanku ini. Karena fakam min shadaqatin kharajat min hatainil yadaini, banyak sekali sedekah yang telah keluar dari dua
tangan dari dua tangan ini ya. Maka kamu jangan masuk dari arah tangan ini ya. Itu malaikat adabnya mau nopo, mau masuk dari arah kepala ndak bisa, arah kaki ndak bisa, arah depan ndak bisa, arah tubuhnya depan belakang, dari arah tangannya. Semua amal-amal yang pernah dilakukan niku akan menamengi, menjadi apa? Menjadi tamengnya ya. Sehingga setelah malaikat adab itu ndak bisa masuk untuk menyiksanya, maka dikatakan pada orang mukmin tadi, hani antibta hayyan wa tibta mayyitan. Semoga engkau mendapat kenyamanan, ketentraman. Engkau telah hidup dalam kebaikan dan telah mati dalam kebaikan. Lalu malaikat rahmat itu kemudian datang membawa tikar-tikar dari surga dan membawa pakaian-pakaian dari surga, dan kuburnya itu dilebarkan, dijembarkan, dilebarkan sejauh mata memandang ya. Itu seperti itu orang mukmin ya. Jadi amal-amalnya itu yang akan membentengi dia. Mulai monggo itu amal-amal solih sing kathah amal-amal solih, karena itu adalah teman ya. Napa lagu di sinten penyanyi nika, bila waktu telah berlalu teman sejati tinggallah amal. Niku ngoten nggih. Sampun nyanyi dhewe-dhewe niku. Pun wangsul malih ten mriki. Dados niku napa? Niku amal-amal yang akan menemani saat di kuburan. Maka ketika kuburan itu seharusnya kuburan itu menjadi apa? Kuburan itu tempat yang kegelapan, tempat sepi, tempat menakutkan. Ketika ada temannya menjadi nyaman apa mboten? Jenengan iku nak dhewe ning petengan wedi napa mboten? Wis peteng dedet, wis lampune mati, peteng ora ana kancane. Wedi napa mboten? Ya sama wong ning kuburan iku mboten enten kancane, dhewean ya. Wedi napa mboten? Ya wedi. Tapi nak wonten kancane niku kira-kira wedi napa mboten? Mboten nggih, jenengan do ngrasake sedaya. Lampu mati ten petengan nggih, ana kancane. Wis ora usah kancane sak kamar misalkan. Kancane ning jero omah mbuh lungguh sebelah endi, nak ana kancane iku mesti nyaman. Wedine mboten Pak, mboten patoso wedi. Lah beda nak jenengan dhewean ya. Dhewean wedine ra karuan. Nah, mula itulah amal yang akan menemani kita kelak saat ada di kegelapan kubur, saat ada di kesendirian alam kubur. Wangsul malih. Kemudian kalau orang kafir yang mati dan orang kafir dipikul, dibawa untuk ke kuburannya, orang kafir akan berkata, irji'u bi, tolong bawa kembali aku, bawa kembali aku. Ya, jadi wong kafir itu nak mati dipikul nopo bawa ambulan bebas nggih. Iku gembor, dia akan menjerit, tolong aku digawa bali ya. Tolong digawa bali. Bukan karena pengen bali ketemu anak bojone, bukan ya. Berarti pengen dibawa bali menah itu bukan karena pengen ketemu anak bojone, koncone, bukan. Tapi karena takut bahwa yang menantinya adalah alam kubur yang penuh siksaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah iku mula kowe ngembor-ngembor iku nggih, ngembor kepengin digawa bali meneh. Tapi ini ra iso, wis mati nggih, wis mati.
Umpama go Bali ya persuma nggih. Kemudian setelah diletakkan di dalam luang kuburnya, di kuburannya, liang lahatnya, maka kuburnya akan berkata, inni kuntu abghaduka wa anta ala dhuhri fa antal an abghadu ilayya. Wahai fulan, aku telah membencimu sejak engkau berada di atasku, dan sekarang aku lebih membencimu. Bayangkan ning kuburan dhewe tanah itu malah ngomong ngono. Ya, tanah itu malah ngomong ngono. Aku ki sengit karo awakmu awet ngidak-ngidak aku saat uripmu ngidak-ngidak aku ki wis sengit. Lah saiki mumpung ketemu flindes-flindes atau tak cepet-cepet nggih. Iku dadi ke alam kubure pun gregeten nggih, gregeten ngincim waktu ning dhuwure iku. Lah memang tanah ngoten niku. Mula kathah critane nggih tiang-tiang sing do dikubur kemudian ditolak oleh kuburnya, oleh alam kuburnya menolak. Ya, menolak. Contoh misalkan Bilalah arep dikubur, niku kuburane sing maune ukurane pas. Jadi ngeduke ukurane pas. Misalkan tinggine atau panjange mayit iku 2 meter, wis keduk dipunjuli. Arep dilebokke kok dadi 1 meter. Nah, terus keduk meneh didawokke meneh, arep dilebokke dadi 1 meter meneh sehingga kangelan. Kemudian akhirnya saking pusinge wong sing urip sing ngubur nggih wis pokoke ditekuk-tekuk lebokke pendem nggih. Nah, ini tanda bahwa bumi ini sangat marah ya, sangat marah sekali. Ya kena omah nolak tapi tidak bisa untuk dadi kuburi. Makanya akhirnya ngoten niku dia akan marah sehingga dendam kepada orang-orang yang mana saat hidupnya menginjakkan bumi dalam keadaan bermaksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya lan den riwayat den critakake. Wa ruwiya lan den critakake an Utsman bin Affan saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni Allahu sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Utsman. Annahu apa setuhune Utsman waqafa iku ngadeg sapa Utsman. Ngadeg ala kubrin ing atase kuburan. Fabaka mongko nangis sapa Utsman. Fakila mongko den aturake lahu marang Utsman. Innaka setuhune sira tazkuru iku eling sapa sira al jannata ing swarga wan nara lan neraka. Wala tabki lan ora nangis sapa sira. Wata bekilan nangis sapa sira min hada krana iki kubur. Faqala mongko nuli dawuh sapa Utsman. Inna Rasulullahi setuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah. Al-qabru awwalu manzilin mimmanazilil akhirati. Al-qabru utawi kubur awwalu manzilin iku kawitane panggonan mimmanazilil akhirati kang tetep saking panggonane akhirat. Fa inna ja mongko lamun selamet sapa wong minhu saking kubur fama mongko utawi barang
ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise kubur aisaru iku luwih enteng minhu katimbang kubur. Wa illam yanju lan lamun ora selamet sapa wong minhu saking kubur fama mongko utawi barang ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise kubur asyaddu iku luwih nemen minhu katimbang kubur. Diriwayatake saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu panjenengane ngadeg ana ing dhuwure kubur nuli nangis ana kang matur panjenengan nyebut-nyebut swarga lan neraka boten nangis nanging panjenengan kok nangis keranten kubur. Utsman dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh kubur iku panggonan kawitan setengah saking panggonane akhirat. Yen wong iku slamet saking siksa kubur, panggonan sawuse tentu luwih gampang katimbang kubur. Yen wong iku ora slamet saking siksa kubur, panggonan sawuse tentu luwih abot katimbang ana ing kubur. Pun titik. Alhasil selanjutnya dari sahabat Utsman bin Affan diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi niki termasuk dari asar atau hadis sahabat. Sebab yang bercerita adalah sahabat Utsman atau yang diceritakan adalah sahabat Utsman bin Affan. Jadi salah satu hari sahabat Utsman bin Affan itu berada di sebuah kuburan, beliau berdiri di kuburan tersebut sambil menangis. Beliau berngadeg, beliau sahabat Utsman ngadeg ning kuburan karo nangis. Wis nangis sak nangis-nangise. Sehingga yang hadir di situ itu pada terheran lalu bertanya, "Wahai sahabat Utsman, engkau seringkali menyebut-nyebut surga, menyebut-nyebut neraka, engkau seringkali menerangkan tentang surga, menerangkan tentang dahsyatnya siksa neraka, engkau enggak pernah menangis, Tapi kenapa panjenengan saat berdiri di kuburan ini, panjenengan kok menangis?" Jadi ngadeg ning kuburan nangis, padahal waktu khutbah, waktu ngaji memberi keterangan tentang surga, tentang siksanya neraka itu tidak nangis. Tapi saat di kuburan berdiri itu nangis. Ya. Maka ditanya kenapa alasannya kok di atas kuburan itu nangis. Sahabat Utsman kemudian menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah niku berkata, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirat. Kuburan adalah tempat pertama kali orang menuju akhirat. Jadi orang itu akan menuju alam akhirat harus melewati kuburan dulu, harus melewati kubur dulu. Jika orang tadi itu selamat dari kubur, maka setelahnya akan mudah. Tapi jika tidak selamat dari kubur, setelahnya akan sulit dan sulit ya. Dan itu artinya bahwa kuburan, ya, kubur atau kuburan, ya. Ketika seseorang niku benar-benar tafakkur atau benar-benar berangan-angan tentang alam kubur, ya, bahwa
tak ada satupun orang yang akan lepas dari alam kubur. Semuanya pasti akan mengunjungi atau melewati alam kubur. Ya. Maka seperti sahabat Utsman menangis. Karena apa? Karena alam kubur ini cerminan dari atau nasib di alam kubur itu adalah cerminan dari nasibnya di akhirat. Jadi nak ning alam kubur kok kepenak, ya ning akhirat bakal kepenak. Nak ning alam kubur kok rekoso, disiksa, ten akhirate bakal napa? Bakal disiksa ya. Bakal disiksa. Berarti sehingga kuburan ini menjadikan tempat sing paling harus dipikirkan. Nah urusan akhirat, urusan teneng ini swarga neraka. Iku kenapa kuburan itu luwih mengerikan? Ya karena misal orang itu disiksa di neraka, kuwi koncone akeh nggih. Barengi pirang-pirang. Tapi ning kuburan kan dewi. Misalkan ning kuburan disiksa. Dewi napa wonten kancane? Ya sing disiksa akeh tapi ning omahe dhewe, ning kuburane dhewe. Lah ning akhirat kan akeh kancane, nggih. Akeh kancane. Mula luwih ngeri dhewe napa luwih ngeri bareng-bareng dhewe nggih. Luwih ngeri dhewe, mula sahabat Utsman kelingan kuburan. Itu karena memang kuburan itu dadi napa cerminane nasibnya somben di akhirat. Ketika ning kuburin nasibe enak, kepenak, ning akhirate ya napa kepenak. Ketika ning kubure niku mboten kepenak, rekoso, ning akhirate luwih rekoso. Mula kenapa kuburan niku dados napa? Dados pengingat atau dados sesuatu sing mengingatkan akhirat ya, mendekatkan akhirat sesuai dawuh Kanjeng Nabi kan barang siapa yang mengingat-ingat kuburan maka akan mendekatkan ia akan menjadikan ia napa dekat kepada swarga. Wong kok sering ngeling-eling kuburan, maksudnya ngeling-eling kuburan ki yo ngeling-eling nasibe napa? Nasibe ning kuburan. Nah, maka dia akan dekat ke surga. Maksudnya akan dekat ke surga napa? Amal-amalnya itu akan beramal amalnya orang-orang yang ahli surga. Ya, mula Kanjeng Nabi sering menyarankan kula panjenengan kon mengunjungi kuburan. Mengunjungi kuburan niku mboten kan nyuwun-nyuwun nggih Pak nggih Bu nggih. Atahe do ziarah ngunjungi kuburan niku do wasilah-wasilah. Boleh ndak apa-apa. Wasilah kepada orang yang telah meninggal, orang-orang solih. Wasilah. Wasilah apapun apapun boleh. Tapi manfaat terbesar mengunjungi kuburan yaitu untuk demi keselamatan diri sendiri, memikirkan nasib, memikirkan apa? Nasib sok ben ning kuburan iki piye. Sering mboten jenengan nak lewat kuburan sing diangen-angen apa? Jangan-angen apa? Ya sing diangen-angen ya nasibe, sok ben nak ning kubur iki nasibe piye. Seharusnya ngoten iki. Nggih. Seharusnya ngoten. Mboten kok ten kuburan iki niate sing macem-macem. Apa meneh niate urusan-urusan sing sifate duniawiyah nggih. Sifate duniawiyah panjenengan makanya wonten keterangan kota seeling idza tahayyartum fil umur fas'aluhu min ahlil kubur. Sering kula aturaken nggih. Idza tahayyartum fil umur
fas'aluhu min ahlil kubur. Jika kalian itu bingung urusan-urusan dunia, maka tanyakan kepada ahli kubur. Jadi nak bingung jenengan urusan dunia kok bingung, takok ahli kubur. Contoh misalkan jenengan bingung utangnya akeh, moro ning kuburan Mbah, utang kula kok akeh. Pripun iki? Takoke ning ahli kubur. Kira-kira ahli kubure ngai solusi ngoten? Atau malih misalkan Mbah kula kok mumet urip ya ana yahene kok ora duwe apa-apa. Urip ya ana yahene kok melarat. Kula bingung, Mbah. Piye niki Mbah solusine? Kira-kira diparingi solusi ngoten? Apa malih pun, pokoknya nak kebingungan urusan apapun, misalkan Mbah bojone kula kok royal ra mari-mari, Mbah. Iki solusine piye, Mbah? Takoke ning ahli kubur. Wis pokoke ketika bingung urusan-urusan dunia apapun, fas'aluhu min ahlil kubur. Maka tanyakan ke ahli kubur. Tanyakan. Jenengan akan mendapat jawaban, nggih. Jawaban dari hati jenengan dhewe, dari hati panjenengan di kira-kira misalkan Mbah ya ono ya ini uripe kok angel, solusine apa Mbah? Kula kok dereng duwe ini, belum dereng gadah niki, tangga-tangga di kula pun gadah kabeh, Mbah. Kula dereng gadah niki, gadah niki. Niku umpama ahli kubur iso tangi jenengan di unen-uneni nggih. Ya dia akan berkata ya. Jadi ahli kubur itu tentunya akan berkata, kalau engkau sudah ada di dalam sini, semua urusan itu enggak ada gunanya lagi. Ora penting kabeh. Contoh misalnya, Mbah kula kok urung sugih-sugih. Dari Mbah kowe nek wis kaya aku wis ora penting sugih ya. Misalnya malih Mbah misalkan niki pripun niki solusine utange kok akeh ya dipikir aku ora mikir utang ning macam-macam ya. Jadi makanya wong ahli kubur itu teman sing paling bisa apa, makanya kata nggih Gus Dur itu senengane kan kekancan karo wong mati, senengane ning kuburan takoke alasane kekancan karo wong mati, kekancan karo mati, kekancan karo kanca sing ora tau protes, ora tau protes, ora tau ngrepoti nggih. Kekancan karo wong sing jek urip ya sering protes, sering ngrepoti, wis macam-macam. Kula senengane kekancan karo karena memang wong ahli kubur niku dadi kanca nang ahli kubur niku ora tau direpotke. Apa wonten ahli kubur iki terus utang jenengan? Ora wonten, mboten enten nggih. Ahli kubur terus ngrepoti jenengan. Ya makane iku bahasa mawon nggih, bahasa mawon, istilah mawon berteman karo wong ahli kubur nggih. Nggih maksudnya nggih ngoten niku mulo tiyang-tiyang sing saleh niku nak dolan ning kuburan niku ning kono suwi. Ya karena angen banyak tafakur, banyak angen-angen ten mriku. Karena memang kuburan niku nyuwun sewu kuburan niku wau dawuh sahabat Utsman bin Affan awwalu manzilin min manazilil akhirat. Ini tempat pertama ketika orang menuju akhirat harus melewati kuburan. Tidak ada orang yang mau ke akhirat tidak melewati kuburan. Okay? Harus melewati kuburan. Ya. Awwalu manzilin min manazilil akhirat. Ketika di kuburnya itu aman, di akhirat aman. Di kuburnya itu tidak aman, di akhirat lebih tidak tidak aman. Ya mugi kula panjenengan aman saka siksa kubur. So Kanjeng Nabi
donga nggih mriki wonten Rasulullah dari sahabat Barok bin Azib. Sahabat Barok bin Azib dawuh, kami semua keluar bersama Rasulullah di dalam jenayahnya seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Jadi takziah ya maksudnya ten ngene kuburan layat ten ngene kuburan bareng-bareng Rasulullah yang meninggal seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di kuburannya sambil mendungklukkan kepalanya. Jadi Rasulullah dungkluk ngoten niku kepalanya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri 3 kali. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Di Rasulullah sampai berdoa seperti itu 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai 3 kali. Ya. Setelah itu Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya orang mukmin ketika orang mukmin menghadap menuju akhirat, orang mukmin mau mati, mau mati, orang mukmin tadi berarti akan menuju ke alam akhirat. Maka Allah mengutus malaikat-malaikat yang mana wajahnya itu seperti bersinar seperti matahari, di mana malaikat tadi itu membawa peti-peti, membawa kafan, ya. Kemudian malaikat tadi duduk sejauh mata memandang. Maksudnya nek ana wong mukmin ajeng mati niku malaikat sing ganteng-ganteng iku turun terus lungguh rada adoh nggih, rada adoh lungguh karo nggawa pakaian, nggawa kafan. Lalu kemudian setelah orang mukmin rohnya keluar, rohnya dicabut, maka malaikat tadi itu semuanya akan menyolati, ya, akan menyolati. Bahkan malaikat-malaikat langit itu juga ikut menyolati. Lalu pintu-pintu langit dibuka, pintu langit dibuka. Falaisa min hababun illa yuhibbu ayadkhula bi ruhihi minhu. Maka setiap pintu langit itu berharap mukmin tadi itu bisa masuk melewati dia. Ya. Kan ketika orang meninggal itu kan rohnya mesti dibawa naik malaikat disowanke teng ngarsane Gusti Allah. Lagi pintu-pintu langit yang 7 semuanya berharap ketika orang tadi itu mukmin berharap segera dilewati, ya, untuk melewatinya. Maka ketika rohnya dibawa naik, kemudian malaikat berkata, ay Rabbi abduka fulan, wahai Tuhanku, ini hambamu fulan bin fulan, orang yang baik, orang yang sholih. Kemudian Allah berkata, irji'uhu, bawa kembali dia, dan engkau lihatlah apa janji, apa balasan yang kusediakan untuknya, ya. Di Kongo Bali nanti kamu lihat sendiri balasan-balasan atau imbalan-imbalan yang kujanjikan untuknya, ya. Akhirnya setelah niku kemudian dibawa kembali kemana? Ke kuburnya tentunya ini. Sesuai dari Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Lalu setelah di dalam kuburnya itu mayat tadi, orang mukmin tadi itu mendengar langkah atau suara-suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya, ya. Berarti ngerti kancane tanggane sudah bali wis dipendem wis dikubur sudah bali. Bojone keri napa bali? Ya keri sedelok lah bar terus
melu bali. Lalu setelah itu dikatakan marrobuka, lagi ditakoi malaikat mungkar nakir, marrobuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian orang mukmin menjawab, Robbi Allah, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad ya. Maka kemudian ada yang berkata, shodaqta, engkau telah berkata benar. Inilah makna firman-Nya Allah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit ya. Son jawab ya, setelah itu sumayatihi atin, lalu ia didatangi seseorang yang tampan wajahnya, wangi baunya, mewah pakaiannya itu mewah ya. Kemudian berkata, absyir bi rahmati rabbika, berbahagialah kamu wahai mukmin dengan rahmatnya Tuhanmu dan dengan surga-surganya Tuhanmu yang dipenuhi kenikmatan ya. Jadi ono wong bagus terus memberi selamat kamu ya, berbahagialah kamu mendapat anugerah rahmat dan surga dari Tuhan. Lalu orang mukmin tadi bertanya, man anta, kamu siapa ya? Di wong gandengmu ditakoi kamu itu siapa? Lalu orang tampan tadi berkata, ana amaluka sholih, aku adalah amal-amal sholihmu. Nah sebaliknya ketika orang kafir itu mau meninggal, maka akan turun malaikat-malaikat yang sangat buruk rupa, membawa pakaian-pakaian dari neraka dan membawa kain-kain dari neraka ya. Lalu ketika rohnya orang kafir itu keluar, maka semua malaikat akan melaknatinya, dilaknati kabeh, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, dan bahkan pintu-pintu langit itu dikunci, ditutup, tidak bisa dia melewati ya. Nah, kalau orang mukmin tadi kan langsung pintu langit terbuka, langsung naik terus. Kalau orang kafir itu tidak, pintu langit semuanya ditutup, tidak ada yang suka untuk dilewati orang kafir tersebut. Lalu ketika dibawa naik, dan itu ada di bawah langit satu, pintunya ditutup kan, orang iso naik ke sana, di bawah langit satu, maka dikatakan ay rabbi abduka fulan ya, lam takbalhu samaun wala ardun, wahai Tuhanku, ini hambamu namanya fulan bin fulan, semua langit semua bumi tidak ada yang sudi kepadanya ya. Ora ana sing kanggo Gusti ya. Nah kemudian Allah berkata, irji'uhu, bawa kembali ia, faruhu ma'adatallahu minasyarri, maka engkau lihatlah janji siksa yang ku janjikan kepada orang tadi. Itulah dawuhnya Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dan ketika orang-orang yang takziah, yang mengantar ke kuburnya itu pada kembali, orang kafir itu mendengar suara langkah kaki mereka, krungu ya. Hatta yuqalu lahu ya hadza, kemudian datanglah malaikat mungkar nakir lalu bertanya, marrobuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu.
Maka orang kafir tadi menjawab, la adri, la adri, orang ngerti. Jadi, lalu datanglah seseorang yang buruk rupanya dan baunya itu sangat busuk sekali, pakaiannya juga jelek sekali ya. Lalu berkata, ana amalukal khabis, aku adalah amalmu yang buruk. Nah niku wong mukmin kali wong kafir. Dadi nek wong mukmin niku sing ngancani wong ganteng, nek wong kafir sing ngancani wong sing elek. Bayangkan nggih ning kegelapan kubur dhewean jek dikancani wong sing ambune badhek, wajahe elek buruk rupa, wis ngeri nggih. Dadi kaya apa menderitane wong-wong sing mboten iman somben ngene alam kubur nggih. Mugi-mugi kita sedaya aman sangka siksa kubur. Idzna ya Allah min adzabil qabri, idzna min adzabil qabri, idzna min adzabil qabri. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun waruwiya an Abdul Hamid bin Mahmud wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa lil masyayikh wa li dzawil huquq alaina wa li kafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa ataita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina, ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya mablagha ilmina. As'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pengumuman sadanipun diakhiri dipun aturi dumateng para ibu sedaya, bapak sedaya saha jamaahipun insyaallah minjang Ahad tanggal 12 Ahad minjang pagi niku ten mriki kita sedaya ten masjid niki dipun wontenaken acara manakib kubro, pengaosan manakib kubro tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Ten mriki mula panjenengan sedaya monggo do sami rawuh dipun ajak sederekipun kancanipun sing purun-purun saya diajak kangge meramaikan
acara manakib kubro tingkat daerah istimewa Yogyakarta wonten ing mriki nggih saking dorongan nggih Pak pinten Pak Sos nggih saking dorongan diumumke nggih jamaah mriku diajak rawuh mriki Ahad pagi dimulai jam 8 sampai selesai jam 8 pagi wonten mriki. Alhamdulillah kita sedaya dipun paringi kehormatan dados tuan rumah penyelenggaranipun niki tingkat DIY. Duka kapan mangke wonten malih kapan niki pindah-pindah setiap 4 bulan, pindah-pindah kabupaten kota. Niki mangke bar Sleman niki dipun tarik kalian Gunung Kidul mangke. Semuter malih setiap 4 bulan sekali. Nah Sleman sendiri dereng mesti ditempatke teng mriki mangke sing nyuwun sinten malih. Lah niki mumpung kula panjenengan selaku warga Babakan Baru, warga masyarakat Masjid Sultan Agung, jamaah Masjid Sultan Agung monggo dipun rameaken, nggih dipun rameaken do rawuh sedaya diajak sinten mawon sing kersa, sedereke, keluargane, kancane, jamaahipun dipun ajak rawuh wonten ing mriki. Pokoke beres Pak Yai Suryadi pun nyukupi disiapke. Ampun khawatir nggih, mbon sempenting diajak mriki karena niki acara manakib kubro tingkat daerah istimewa Yogyakarta yaitu gawene para guru-guru thariqah nggih para guru-guru thariqah di dalam mensyiarkan thariqah menthariqahkan masyarakat memasyarakatkan thariqah kula panjenengan kersane ngertos thariqah niku napa nggih thariqah niku napa terus persatuan para pengikut-pengikut semua thariqah yang ada di Indonesia khususnya ada di daerah istimewa Yogyakarta dan dilala alhamdulillah sakmangke dirawuhi mursyid satoriah saking Malaysia pembicarane niku Profesor Dr. Fahrul Razi dari Selangor Malaysia. Niku beliau adalah mursyid thariqah satoriyah. Wow, mboten ben-ben nggih Pak nggih pembicarane mawon dari Malaysia. Mosok njenengan ra rawuh napa mboten eman-eman nggih. Pun mekaten pengumuman sing kawula akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa